Komando Operasi HB TNI melaksanakan operasi di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak pada Kamis 31 Juli. Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka. Akibatnya 3 anggota OPM tewas. Panglima Korps HB TNI Majen TNI Luki Avianto menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya kepada OPM di Kampung Tigi Lobak dilakukan secara terukur dan profesional. Mereka melaksanakan operasi tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi OPM di wilayah Ugimba pada 2019 silam. Saat itu seorang anggota TNI gugur dan senjata api jenis SS2 V4 dirampas oleh OPM. Menurut Luki, operasi yang dilaksanakan oleh anak buahnya menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh OPM. Dalam operasi tersebut sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Berdasar hasil identifikasi sejauh ini, 2 dari 3 anggota OPM itu bernama Ado Wanimbo dan Meni Wakerwa atau Jumadon Wakar. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi oleh petugas. Catatan Korps Wabema TNI menyebut bahwa Ado Wanimbo adalah Danwil Ugimba Kodam 8 Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika sejak 2018. Dari lokasi operasi tersebut, Korps Wabema TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yang salah satunya adalah 1 pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BFCS 024739 beserta teleskop Trigicon SN 923632. Senjata itu diketahui merupakan milik anggota TNI yang gugur pada 2019 di Ugimba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapan kontroversial dari juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, kembali menuai gelombang kecaman luas. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Sebi secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Papua harus dibiarkan tertinggal agar mudah dibodohi dan dikendalikan. Pernyataan itu dinilai menyayat hati banyak pihak, khususnya tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat sipil di Papua. Tokoh masyarakat Papua Selatan, Julianus Aso, menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat Papua. Dikatakannya selama ini OPM mengklaim berjuang atas nama rakyat, tapi nyatanya mereka ingin rakyat tetap dalam kebodohan dan ketertinggalan. Baginya ini pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nada serupa juga disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Pegunungan Tengah, Robert Mote. Ia menilai pernyataan Sebi sebagai bukti dari wajah asli perjuangan OPM yang manipulatif. Robert mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjadikan momen ini sebagai refleks kritis dan titik balik untuk menolak segala bentuk hasutan dari kelompok separatis bersenjata yang selama ini hanya membawa penderitaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perang mencekam Puncak, tembakan OPM dibalas sniper Kostra, 3 tewas, markas KKB lebur. Operasi pasukan elit gabungan TNI menewaskan 3 anggota OPM pimpinan Panglima Tinggi KKB Goliat Tabuni. Pasukan gabungan yang terdiri dari Kopassus, Marinir dan Kostrat di Puncak ini melakukan serangan langsung ke markas pertahanan di Ilaga. Markas yang disebut-sebut sebagai jantung pertahanan OPM bahkan menjadi persembunyian itu dihancurkan di Kampung Tigi Lobak, Distrik Sina Barat, Kabupaten Puncak, Kamis tanggal 31 Juli pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan informasi, aparat gabungan sudah mengepung markas tersebut namun masih memberikan tembakan untuk menyerah. Namun tembakan peringatan dibalas OPM. Akibatnya, baku tembak tak terelakkan. Bidikan petembak jitu elit gabungan TNI itu menewaskan AO, MW dan JW anak buah dari Goliat Tabuni. Barang bukti diamankan aparat yakni 1 pucuk senjata laras panjang, 1 senapan angin, 3 magazen, 64 butir amunisi, 4 unit handphone, 1 dompet, 2 powerbank, 1 kapak, 1 parang, 1 ketapel, uang tunai 3,8 juta rupiah, dan 1 KTP atas nama MW. Kapendam 17 Cenderawasih belum memberikan keterangan. Namun ia membenarkan ada operasi di kawasan Puncak, Papua Tengah.
Kita cek dulu ya, ujarnya. Sementara itu, Goliat Tabuni dikabarkan menyingkirkan ke markas rahasia di kawasan tinggi di puncak Papua yang tak bisa dijangkau. Jika di puncak 3 anggota OPM ditembak, dari Puncak Jaya, 1 seorang warga sipil menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, di Jalan Pasar Lama Kota Mulia menuju Kamdokome, Distrik Yamo, Puncak Jaya, Papua Tengah. Namun diselamatkan dan masih dalam perawatan. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Saat ini Satgas Operasi Damai Cartens masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan dari KKB dan pengejaran terhadap pelaku, ujar Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2000. Komando Operasi HBMA TNI melaksanakan operasi di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak pada Kamis 31 Juli. Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka. Akibatnya 3 anggota OPM tewas. Panglima Korps HBMA TNI Majen TNI Luki Avianto menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya kepada OPM di Kampung Tigi Lobak dilakukan secara terukur dan profesional. Mereka melaksanakan operasi tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi OPM di wilayah Ugimba pada 2019 silam. Saat itu seorang anggota TNI gugur dan senjata api jenis SS2 V4 dirampas oleh OPM. Menurut Luki, operasi yang dilaksanakan oleh anak buahnya menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh OPM. Dalam operasi tersebut sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Berdasar hasil identifikasi sejauh ini, 2 dari 3 anggota OPM itu bernama Ado Wanimbo dan Meni Wakerwa atau Jumadon Waker. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi oleh petugas. Catatan Korps HBMA TNI menyebut bahwa Ado Wanimbo adalah Danwil Ugimba Kodak 8 ke Mabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika sejak 2018. Dari lokasi operasi tersebut, Korps HBMA TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yang salah satunya adalah 1 pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BFCS 024739 beserta teleskop Trigicon SN 923632. Senjata itu diketahui merupakan milik anggota TNI yang gugur pada 2019 di Ugimba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapan kontroversial dari juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, kembali menuai gelombang kecaman luas. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Sebi secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Papua harus dibiarkan tertinggal agar mudah dibodohi dan dikendalikan. Pernyataan itu dinilai menyayat hati banyak pihak, khususnya tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat sipil di Papua. Tokoh masyarakat Papua Selatan, Julianus Aso, menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat Papua. Dikatakannya selama ini OPM mengklaim berjuang atas nama rakyat, tapi nyatanya mereka ingin rakyat tetap dalam kebodohan dan ketertinggalan. Baginya ini pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nada serupa juga disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Pegunungan Tengah, Robert Mote. Ia menilai pernyataan Sebi sebagai bukti dari wajah asli perjuangan OPM yang manipulatif. Robert mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjadikan momen ini sebagai refleks kritis dan titik balik untuk menolak segala bentuk hasutan dari kelompok separatis bersenjata yang selama ini hanya membawa penderitaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perang mencekam Puncak, tembakan OPM dibalas sniper Kostra, 3 tewas, markas KKB lebur. Operasi pasukan elit gabungan TNI menewaskan 3 anggota OPM pimpinan Panglima Tinggi KKB Goliat Tabuni. Pasukan gabungan yang terdiri dari Kopassus, Marinir dan Kostrad di Puncak ini melakukan serangan langsung ke markas pertahanan di Ilaga. Markas yang disebut-sebut sebagai jantung pertahanan OPM bahkan menjadi persembunyian itu dihancurkan di Kampung Tigi Lobak, Distrik Sina Barat, Kabupaten Puncak, Kamis tanggal 31 Juli pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan informasi, aparat gabungan sudah mengepung markas tersebut namun masih memberikan tembakan untuk menyerah.
namun tembakan peringatan dibalas OPM. Akibatnya, baku tembak tak terelakkan. Bidikan petembak jitu elit gabungan TNI itu menewaskan AO, MW dan JW anak buah dari Goliat Tabuni. Barang bukti diamankan aparat yakni 1 pucuk senjata laras panjang, 1 senapan angin, 3 magazen, 64 butir amunisi, 4 unit handphone, 1 dompet, 2 powerbank, 1 kapak, 1 parang, 1 ketapel, uang tunai 3,8 juta rupiah, dan 1 KTP atas nama MW. Kapendam 17 Cenderawasih belum memberikan keterangan. Namun ia membenarkan ada operasi di kawasan Puncak, Papua Tengah. Kita cek dulu ya, ujarnya. Sementara itu, Goliat Tabuni dikabarkan menyingkirkan ke markas rahasia di kawasan tinggi di Puncak, Papua yang tak bisa dijangkau. Jika di Puncak 3 anggota OPM ditembak, dari Puncak Jaya, 1 In, seorang warga sipil menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, di Jalan Pasar Lama Kota Mulia menuju Kamdokome, Distrik Yamo, Puncak Jaya, Papua Tengah. Namun diselamatkan dan masih dalam perawatan. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Saat ini Satgas Operasi Damai Cartens masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan dari KKB dan pengejaran terhadap pelaku, ujar Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2000. Komando Operasi HBMA TNI melaksanakan operasi di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak pada Kamis 31 Juli. Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka. Akibatnya 3 anggota OPM tewas. Panglima Korps HBMA TNI Majen TNI Luki Avianto menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya kepada OPM di Kampung Tigi Lobak dilakukan secara terukur dan profesional. Mereka melaksanakan operasi tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi OPM di wilayah Ugimba pada 2019 silam. Saat itu seorang anggota TNI gugur dan senjata api jenis SS2 V4 dirampas oleh OPM. Menurut Luki, operasi yang dilaksanakan oleh anak buahnya menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh OPM. Dalam operasi tersebut sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Berdasar hasil identifikasi sejauh ini, 2 dari 3 anggota OPM itu bernama Ado Wanimbo dan Meni Wakerwa atau Jumadon Wakar. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi oleh petugas. Catatan Korps HBMA TNI menyebut bahwa Ado Wanimbo adalah Danwil Ugimba Kodam 8 Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika sejak 2018. Dari lokasi operasi tersebut, Korps HBMA TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yang salah satunya adalah 1 pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BFCS 024739 beserta teleskop Trigicon SN 923632. Senjata itu diketahui merupakan milik anggota TNI yang gugur pada 2019 di Ugimba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ucapan kontroversial dari juru bicara organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, kembali menuai gelombang kecaman luas. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Sebi secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Papua harus dibiarkan tertinggal agar mudah dibodohi dan dikendalikan. Pernyataan itu dinilai menyayat hati banyak pihak, khususnya tokoh adat, pemuda, hingga masyarakat sipil di Papua. Tokoh masyarakat Papua Selatan, Julianus Aso, menilai ucapan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat Papua. Dikatakannya selama ini OPM mengklaim berjuang atas nama rakyat, tapi nyatanya mereka ingin rakyat tetap dalam kebodohan dan ketertinggalan. Baginya ini pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nada serupa juga disampaikan Ketua Ikatan Pemuda Pegunungan Tengah, Robert Mote. Ia menilai pernyataan Sebi sebagai bukti dari wajah asli perjuangan OPM yang manipulatif. Robert mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjadikan momen ini sebagai refleks kritis dan titik balik untuk menolak segala bentuk hasutan dari kelompok separatis bersenjata yang selama ini hanya membawa penderitaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Perang mencekam puncak, tembakan OPM dibalas sniper Kostra, 3 tewas, markas KKB lebur. Operasi pasukan elit gabungan TNI menewaskan 3 anggota OPM pimpinan Panglima Tinggi KKB Goliat Tabuni. Pasukan gabungan yang terdiri dari Kopassus, Marinir dan Kostrat di puncak ini melakukan serangan langsung ke markas pertahanan di Ilaga. Markas yang disebut-sebut sebagai jantung pertahanan OPM bahkan menjadi persembunyian itu dihancurkan di Kampung Tigilobak, Distrik Sina Barat, Kabupaten Puncak, Kamis tanggal 31 Juli pukul 15 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan informasi, aparat gabungan sudah mengepung markas tersebut namun masih memberikan tembakan untuk menyerah. Namun tembakan peringatan dibalas OPM. Akibatnya, baku tembak tak terelakkan. Bidikan petembak jitu elit gabungan TNI itu menewaskan AO, MW dan JW anak buah dari Goliat Tabuni. Barang bukti diamankan aparat yakni 1 pucuk senjata laras panjang, 1 senapan angin, 3 magazen, 64 butir amunisi, 4 unit handphone, 1 dompet, 2 powerbank, 1 kapak, 1 parang, 1 ketapel, uang tunai 3,8 juta rupiah, dan 1 KTP atas nama MW. Kapendam 17 Cenderawasih belum memberikan keterangan. Namun ia membenarkan ada operasi di kawasan Puncak, Papua Tengah. Kita cek dulu ya, ujarnya. Sementara itu, Goliat Tabuni dikabarkan menyingkirkan ke markas rahasia di kawasan tinggi di Puncak Papua yang tak bisa dijangkau. Jika di Puncak 3 anggota OPM ditembak, dari Puncak Jaya, 1 seorang warga sipil menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam yang diduga dilakukan orang tidak dikenal. Peristiwa ini terjadi Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, di Jalan Pasar Lama Kota Mulia menuju Kamdokome, Distrik Yamo, Puncak Jaya, Papua Tengah. Namun diselamatkan dan masih dalam perawatan. Korban saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Saat ini Satgas Operasi Damai Cartens masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan dari KKB dan pengejaran terhadap pelaku, ujar Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2000. Komando Operasi HBMA TNI melaksanakan operasi di Kampung Tigilobak, Kabupaten Puncak pada Kamis 31 Juli. Dalam operasi tersebut terjadi kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka. Akibatnya 3 anggota OPM tewas. Panglima Korps HBMA TNI Majen TNI Luki Avianto menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh anak buahnya kepada OPM di Kampung Tigilobak dilakukan secara